Guys, buat kalian yang tinggal di Bali dan sedang nyari furniture, bisa banget nih ke Venia Furniture karena di sana lagi banyak diskon. Selain itu, kualitas barang juga tidak kalah dengan toko-toko ternama lainnya. Yuk kepoin IG-nya di sini untuk tahu jenis-jenis barangnya.สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Bangkok DuckTales. Dalam film ini ada 3 cerita yang berbeda ya. Hayo kita mulai. Cerita pertama, Malam Tahun Baru. Malam Tahun Baru, malam paling apes buat gadis bernama Kem yang dimarahi bosnya karena tidak juga menyelesaikan pekerjaan rekannya yang meninggal sebulan lalu yang bernama Sutipang. Karena itu, Kem terpaksa harus lembur walaupun sebenarnya statusnya hanya menggantikan. Malam itu Satpam memberitahunya bahwa salah satu rekannya mengaku pernah melihat arwah si Tupang di kantor, tapi Kem sendiri tidak mempercaya itu. Kem termasuk gadis sinis yang tidak segan-segan mengeluarkan kalimat kasar. Mendengar perkataannya, Satpam terlihat tidak senang dan memantaunya lewat CCTV. Di laci mejanya juga terdapat foto-foto candid Kem yang diambil secara diam-diam sebelumnya. Malam itu ceritanya, Kem akan dibantu 2 anak magang yang bernama Jack dan Peu. Sewaktu dia kembali ke ruangannya, sekilas baju santai yang tergantung di sebelah ruangannya itu terlihat bergerak sendiri. Awalnya, Kem berpikir mungkin dia hanya terlalu lelah bekerja, sehingga membuatnya sedikit halu sampai sesosok hantu itu muncul dan bertanya, "Kenapa kau menghabisiku?" Kem menutup mata dan baju itu kembali tergantung. Dikiranya hantu itu sudah pergi, nggak taunya dia muncul lagi dengan menanyakan hal yang sama, yang ternyata hanyalah mimpi. Walaupun begitu, Kem cukup merasa terganggu dan menurunkan baju tersebut. Perasaan takut masih menyelimuti dan di saat Kem menoleh ke sebelah, sesosok pria berpakaian santai terlihat di pojok pintu, lalu menghilang. Diam-diam, ternyata Kem dan Jack ini mempunyai hubungan spesial walaupun status Jack sendiri baru saja bergabung di perusahaan itu selama 4 hari. Tak berapa lama, Kem meninggalkan ruangan dan setelah kembali, dia sudah menemukan baju santai yang sudah tergantung. Kem segera menurunkan kembali dan mencurigai siapa yang memungkinkan untuk melakukan semua ini. Saat itu ada suara seperti barang jatuh dan Kem pun memeriksa keluar. Balik-balik sudah ada tulisan darah di komputernya yang membuat dia segera keluar. Di depan, dia menemukan headset Jack yang tercecer dan Jack sendiri berdiri di belakangnya. Ternyata Jack sudah mati dikapak oleh sesosok yang memakai kostum Santa. Sosok itu kini mengejar Kem dan hampir saja dia terkena kapak. Kem segera turun ke lantai dasar dan di sana dia berusaha meminta tolong kepada siapapun sedangkan pintu dalam keadaan terkunci. Satpam sendiri tidak tahu kemana yang akhirnya membuatnya berinisiatif mencari kunci di meja Satpam. Di sanalah dia baru melihat tumpukan foto-fotonya. Sosok misterius itu sudah di lantai 1 dan Kem memilih untuk lari ke atas. Di tengah tangga, dia bertemu dengan mayat Satpam yang sudah bersimbah darah dan di bawah sosok itu terus menuju ke atas. Sampailah Kem di rooftop, tapi ini bukanlah hal yang menguntungkan. Akhirnya, dia bermain kucing-kucingan dengan sosok tersebut. Di sana juga terlihat mayat Kew yang artinya semua orang di kantor itu sudah tewas dan hanya menyisakan Kem. Setelah Kem yakin sosok itu sudah pergi, dia mencari ponsel di mayat Kew tapi sayangnya ponsel itu sudah nggak ada baterainya. Mau nggak mau dia harus turun ke bawah dengan cara mengendap-endap dan sialnya sekarang dia berhadapan langsung dengan sosok tersebut. Di sini Kem masih bisa lolos tapi sayangnya dia juga terkena sabetan di bagian lengannya. Kem berlari dan akhirnya karena sudah tidak ada jalan, dia pun memberanikan diri untuk menghadapi sosok tersebut. Kem menembakkan pin tapi tidak begitu ngaruh. Di sebuah ruangan dia tidak sengaja melihat foto Sutipang dan Peu dan mencurigai sosok itu adalah Peu. Pengejaran terus berlangsung dan singkat cerita, tertangkap juga si Kem. Sosok itu melepaskan topengnya yang adalah Jack. Ternyata Peu dan Jack adalah saudara kandung yang ingin membalaskan dendam kepada Kem yang dituduh telah menghabisi ayah mereka. Karena Kem jugalah ayah mereka telah menceraikan ibu mereka.
Saat itu, Cam tidak menyerah begitu saja dan dia mencari kesempatan untuk kabur dengan melumpuhkan Peu dengan pot bunga besar. Peu tumbang tapi masih ada Jack. Cam berusaha sekeras mungkin untuk keluar dan berhasil. Dia berlari sambil berteriak minta tolong dan 10 detik lagi akan pergantian tahun baru. Saat kembang api dinyalakan, waktu itu jugalah menjadi momen kematian Cam. Kepalanya melayang di udara dan pelakunya adalah sang satpam. Cerita kedua, bioskop. Seorang petugas bioskop terlihat sedang membereskan banner dan di ujung sana dia seperti melihat seseorang yang melambai kepadanya. Siapa sangka setelah didekati itu ternyata hanyalah boneka kertas. Dari belakang ada seseorang yang mungkin adalah atasannya ini menyuruhnya untuk segera pulang karena hari sudah malam. Besoknya di bioskop ceritanya akan ada kencan buta. Seorang gadis memantau seorang pria dari jauh yang baru dikenalnya lewat sosmed. Awalnya dia sedikit kecewa melihat penampakan pria itu, tapi mungkin karena perhiasan yang dipakainya masih bisa nolong, ya udahlah ya, si gadis ini pun menemuinya dengan senyum lebar. Pria itu bernama Oi dan gadis ini bernama E. Noh, lihat gaya rappingnya si Oi untuk memikat wanita. Yah, mau kabur rasanya, tapi ya udahlah ya, ditahan-tahan aja dulu dan kencan pun tetap berlanjut. Film baru saja diputar setengah, Egg mengajaknya pergi ke teater sebelah. Teater yang satu ini mempunyai isu bahwa siapapun yang masuk tidak akan pernah keluar. Awalnya, Oi ragu tapi tergoda juga akhirnya. Di dalam sana hanya ada mereka berdua. Sewaktu Egg merayu Oi, dia melihat ada seorang nenek yang duduk di belakang kursi dan berhenti. Tidak hanya nenek, tapi beberapa orang lainnya. Sekarang, Egg merasa malu di mana dia sudah melepas bajunya tadi dan baju itu entah dibuang kemana. Orang-orang di bioskop sendiri terlihat aneh ditambah film yang diputar di sana adalah adegan pembantaian. Oi lalu melepas baju jaketnya dan menarik Egg untuk segera keluar dari sana. Karena ponselnya tertinggal, Egg pun kembali masuk tanpa Oi karena Oi menolak menemaninya walaupun sudah digoda-goda. Anehnya, orang-orang di bioskop itu menghilang. Yang ada sekarang sosok bule yang menatapnya dari jauh. Pria itu berjalan ke arah Egg dan mengeluarkan senjata tajam. Di belakang ada lagi seorang wanita aneh. Egg segera ingin pergi tapi sudah dihadang oleh nenek tadi. Semua orang tampak mengejarnya dan dia pun berlari keluar, tapi anehnya di sana sudah dalam keadaan gelap. Orang-orang masih melakukan pengejaran dan dia pun bersembunyi di toilet. Oi sendiri masih menunggunya di luar tanpa tahu apa yang sudah terjadi dengan Egg. Kembali ke Egg. Dia lalu mencoba mengintip keluar toilet dan di sana terlihat berpasang-pasang kaki yang berdiri tepat di depan pintu toiletnya. Egg berteriak menanyakan apa yang mereka inginkan darinya dan sepasang kaki pun melayang. Sosok itu mengintipnya dari atas. Di luar, seorang petugas menghampiri Oi dan mengatakan kepadanya bahwa teater yang satu ini tidak berfungsi dan Oi menjawab temannya sedang berada di dalam. Oi meminta petugas untuk memeriksa ke dalam dan sebelum itu semua terjadi, seseorang lalu datang dan menyuruhnya untuk menunggu sampai film selesai diputar agar tidak mengganggu penonton lain. Dilihat dari ekspresinya, wanita ini sangat mencurigakan. Tak lama setelah itu, seorang satpam datang dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk bersama. Egg sendiri sudah keluar dari toilet dan bertemu dengan petugas yang sedang membereskan banner di awal cerita. Di dalam teater, petugas misterius itu menemukan ponsel Egg dan membacakan sesuatu. Oi mengatakan itu adalah ponsel Egg dan menanyakan apa yang dia lakukan dan Oi pun segera disergap oleh satpam. Perempuan itu hanya mengisyaratkan dia untuk diam dan mengatakan pertunjukan baru saja akan dimulai, maka semuanya harus pergi. Kembali ke Egg. Dia bertemu dengan petugas itu tapi anehnya seperti ada pembatas tak kasat mata yang menghalanginya. Inilah momen di mana atasan petugas misterius yang menyuruh petugas tersebut untuk pulang. Egg pun hanya bisa berteriak agar tidak ditinggalkan dan ternyata di mata petugas tadi itu sendiri yang terlihat di sana hanyalah boneka kertas. Seketika Egg dikerumuni para hantu dan diseret rame-rame. Jadi ternyata teater itu dulunya adalah kuil Hindu dan film yang ditayangkan itu sebagai persembahan. Ceritanya si perempuan jahat tadi selalu memberikan persembahan sejak mereka mengubah tempat tersebut menjadi bioskop untuk memperoleh kekuatan iblis. Karena isu yang banyak beredar tentang banyaknya orang hilang, pemiliknya mengubah teater kelima ini menjadi kuil. Egg inilah salah satu korban yang dijadikan tumbal dan gambar di saat dia dihabisi itu menjadi film yang diputarkan di sana. Dia sendiri sudah menjadi boneka baru yang bergabung dengan para hantu.
Cerita ketiga, rumah hantu. Dua gadis bernama P dan An rencananya akan berlibur ke Bangkok. Sialnya ponsel An dijamret saat mereka selfie di tepi jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah rumah yang bertuliskan, bayar setelah Anda menginap. Sebuah rumah yang bahkan sudah sangat berdebu dan mereka harus membersihkannya sendiri, yang padahal mereka sedang berlibur. An sempat mengeluarkan kalimat-kalimat sinis setelah dia melihat foto keluarga pemilik rumah dan P malah mengajaknya berfoto di sana. Sewaktu mereka baru saja berpose, kamera menangkap wajah mereka tapi juga autofokus di wajah-wajah foto yang dipajang di dinding. Di sini mereka masih tidak mencurigai apa-apa dan merubah posisi. Setelah itu, An memutuskan untuk menurunkan bingkai foto itu dan menaruhnya di kompartemen bawah tangga. Sorenya, P berfoto-foto ria di dekat tangga dan melakukan live streaming sambil ala-ala olahraga. Ada sesosok perempuan yang muncul dan naik ke atas tangga tanpa dia sadari. Selama P masih melakukan live streaming, An berkata dia akan keluar untuk mencari ponsel baru. Sekarang, hantu perempuan itu tampak menuruni tangga. Entah dia membaca komen-komen orang atau tidak, tapi sepertinya hal-hal menakutkan tadi tidak menjadi masalah. Sorenya, P tampak menangis di mana An sedang ngoceh untuk hal-hal yang tidak penting. Walaupun terkesan sinis, tapi ketika An menyadari temannya menangis, dia tetap mempunyai empati dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Setelah dia tahu apa yang ditangisi hanyalah tentang pemilik rumah ini, sikapnya langsung berubah. Jadi ceritanya seorang ayah menghabisi semua keluarganya dan setelah itu mengakhiri hidupnya sendiri di rumah yang mereka tinggali ini. An beranggapan P ini bodoh sekali mempercayai hal-hal seperti itu. Malamnya sewaktu mereka terlelap, selimut yang dipakai terangkat sendiri dan kursi bergoyang tanpa ada yang menduduki. P terbangun di saat seseorang menelponnya. Lagi asik ngobrol, dia dikagetkan dengan suara pintu yang terbanting. Karena An yang komplain dengan suara berisiknya, dia pun berjalan keluar tapi tidak melihat ada seseorang yang berdiri di dalam kamar sebelah. Lebih parahnya lagi, dia ngobrol sampai tidak sadar ada yang menyodorkan remote TV. Setelah dia menutup telepon, barulah dia sadar kenapa ada remote di tangannya, dan lebih parahnya lagi, di sampingnya itu terlihat ada sosok hantu yang duduk di kursi goyang. P meminta maaf karena sudah mengganggu dan rencananya dia akan naik ke atas tapi lagi-lagi ada hantu di sana. Hantu itu ada di mana-mana dan di saat hantu yang ada di tangga itu sudah lenyap, dia langsung mengambil langkah 1000. Jadi ceritanya dulu memang benar ada seorang pria yang menghabisi seluruh anggota keluarganya dengan cara menembak di bagian kepala mereka. Paginya, P ternyata ngompol dan karena itulah dia pun disemprot oleh An. Alasannya ngompol karena takut hantu dan An pun menanyakan di mana hantu itu. An ingin mencari hantu tersebut dan menantang para hantu agar segera keluar. Di toilet, hantu itu benar-benar muncul tapi An tidak melihatnya karena dia sibuk untuk menyuruh P melihat ke dalam yang katanya tidak ada apa-apa. P yang melihat hantu itu semakin takut dan berkata hantu itu ada di sana. Sekarang An mendorongnya masuk dan menyuruhnya untuk pipis di sana. Sekuat tenaga, P menerobos keluar dan bukannya berlari keluar rumah, dia malah menangis di ruang tamu. An masih keras kepala sampai dia melihat sendiri remote TV yang bergerak. TV menyala sendiri bahkan kabelnya tidak tercolok. Baru saja mereka ingin pergi, sesuatu bergerak ke arah mereka dan foto keluarga juga sudah terpasang cantik di dinding. Bingkai foto melayang dan dari atas tangga sesosok hantu berjalan turun dan tiba-tiba ada hantu lainnya yang juga muncul di antara mereka. Mereka segera naik ke atas kamar dan mengunci pintu. Tentu saja itu semua tidak berguna di mana pintu kamar terbuka sendiri dengan penampakan para hantu yang sudah berdiri di depan pintu. P mengeluarkan jimat yang ternyata tidak berguna dan terbakar dengan sendirinya. Dia lalu melemparkan sesuatu ke arah hantu itu dan mereka pun hilang. Sesuatu itu adalah obat KB yang harusnya lebih tidak nyambung. Mereka berpikir itu semua sudah berakhir dan gak taunya P kerasukan setan sekarang. Dia membentak An untuk keluar. Setelah itu P sadar dan ada hantu lain yang masuk ke tubuh An. An mengatakan dasar perempuan jalang lalu tersadar kembali. Ada lagi hantu yang masuk ke P dan menyebutnya anak nakal dan menamparnya. An dengan mulut sampah mencibir hantu itu habis-habisan sampai bau-bau keluarga yang akhirnya membuat hantu itu menamparnya berkali-kali juga menjambaknya. Saat itu An masih berusaha meloloskan diri dan ketika P sadar, An sudah tidak tahu kemana. Di hari berikutnya, rumah itu disewakan kepada orang lain dan P-lah yang menjadi marketingnya. Sebelum pergi, P berkata bahwa dia sudah mentransfer pahala untuk ibunya. P menyuruh An baik-baik bersama keluarganya karena ibunya sangat galak.
Jadi, P adalah salah seorang anak dari keluarga itu dan dia sengaja menjebak seseorang untuk menjadi budak keluarga hantunya. Tamat. Jika kamu harus mempercayai seseorang, orang itu adalah kamu sendiri. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.